Cek low 1 1 1 2 3 1 1. Cek 1 low 1 2 3. Shalom jemaat Tuhan. Bisa menyapa samping kanan kirinya, katakan shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Semuanya diberkati Tuhan? Amin. Mari kita tundukkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menghadap pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, semuanya hanya karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Engkau menerima setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah Engkau Yesus. Amin. Kami mau katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Amin. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus
makin bertambah mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Kami mau memujimu, mengikutmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, oh Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mengikut itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku Tuhan, kehendaknya mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, hatiku ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Kita angkat tangan kita bersama-sama mengiring Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan kami. Kiranya Tuhan mendengar setiap hati kami yang bersorak akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Biarlah Tuhan kami mau terus mengiring Engkau. Kami mau terus memuliakan Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersorak, kami mau bersuka cita, kami memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sapa lagi kanan kirinya, shalom. Kita mau sama-sama menerima sukacita surga yang dari Tuhan. Amin. Naikkan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan rasanya tak luka yang benar. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita. Sorakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Jemaat saja katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita menemukan sukacita hanya di dalam Tuhan kita, amin. Kita mau sama-sama katakan, di dalam-Mu ku temukan sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka cita samanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sukacita, Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kekuatan. Haleluya, haleluya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dipersilakan Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali. Kita akan mengambil waktu sejenak. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah penguat kami Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kami ragukan. Sekali lagi, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku,
sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Ini iman kami Tuhan. Sabar dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi kita katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Bersabda dan selamatkan. Biarlah setiap hati Tuhan, Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Ya Tuhan, tidak merupakan Tuhan. Pasca ini bahwa Allah yang tidak sekedar dalam Yesus
Paskah ini momen terpenting dalam kekristenan. Jadi jangan dilewatkan kalau punya acara liburkan dulu acaranya. Kita akan fokus kepada ini loh, mengingat kembali bagaimana kita diselamatkan. Ini tanpa Paskah, Bapak Ibu dan saya tidak punya pengharapan. Betul? Oleh karena itu kita belajar bersama mengenai Kristus Yesus yang kita sembah ini. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang maha segala sesuatunya. Tetapi pagi hari ini kita tidak sedang membicarakan tentang kealahannya, tetapi kita sedang membicarakan Allah dalam Yesus Kristus yang adalah manusia yang mengalami juga yang namanya pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sebagai manusia 100%. Ketika dia mati di dunia ini menjadi manusia 100%. Kenapa dikatakan begini? Kita mau bantah bahwa ada begitu banyak teologi, ada begitu banyak asumsi orang-orang di luar bahwa Yesus itu hanya pura-pura jadi manusia. Yesus hanya pura-pura menderita dan tidak benar-benar mati. Ini kalau kita lihat di YouTube begitu banyak tersebar orang-orang menyampaikan ini. Karena apa? Mereka tidak memahami benar tentang iman kekristenan, tidak memahami benar tentang Alkitab yang kita sembah. Kita belajar bersama-sama bahwa Yesus yang kita sembah itu dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena hari ini kita bahas bagaimana Yesus adalah manusia 100%, maka Yesus juga mengalami pergumulan. Apa sih pergumulan ini? Kita lihat bersama-sama kenapa Yesus dikatakan bahwa dia manusia, karena Kristus memiliki tubuh manusia juga. Bapak Ibu, beberapa ayat saya tampilkan di sini, nanti tidak usah kita baca di rumah masing-masing. Yang pertama, Yesus yang kita sembah itu sebagai manusia dia memiliki silsilah. Kita dalam Matius 1 ayat 1 diceritakan di sana bagaimana urutan silsilah-silsilah. Ini penting bagi orang-orang yang tidak akan dibikin anak itu ditulis anak ini melahirkan ini, anak ini, apa pentingnya? Pagi ini Bapak Ibu harus tahu bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ada silsilahnya. Kalau yang namanya manusia pasti ada silsilah. Kalau setan tidak ada silsilah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus memiliki tubuh yang lengkap sebagaimana pada umumnya sehingga dapat dilihat dari beberapa nas. Contohnya ketika Yesus menampakkan diri, dia berkata kepada Thomas yang kurang percaya itu, cucukkanlah jarimu, peganglah, rabalah. Kalau seorang manusia, kalau bukan manusia tidak bisa diraba. Kalau hanya kebahagiaan tidak bisa diraba. Tapi dalam kebangkitannya pun Yesus masih menggunakan lebih apa? Sentuhlah. Artinya Yesus sebagai manusia 100% adalah benar-benar menggunakan tubuh manusia seperti Bapak Ibu dan saya. Bukan pakai tubuh-tubuh yang lain yang pura-pura baik yang sempurna, tidak. Kalau dia menggunakan tubuh yang sempurna, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak akan bisa disakiti. Kalau dia menggunakan tubuh kemuliaan, malah tidak ada orang yang bisa nyabetin. Tetapi kalau dia pakai tubuh manusia sama seperti kita, makanya dia dicambuk, dia bisa dianiaya, dia bisa disentuh, bisa dijamah. Ini membuktikan bahwa nas yang kita baca, memang Tuhan dalam Injil yang kita pelajari adalah membuktikan benar Yesus Kristus yang kita sembah itu pernah hidup sebagai tubuh insan sama seperti dia. Yang ketiga, Yesus bertumbuh menjadi besar. Artinya, ya, karena dia menjadi manusia 100%, kehadirannya itu normal seperti manusia pada umumnya. Yesus Kristus mengalami yang namanya kelahiran, dia mengalami menjadi anak-anak. Ingat Yesus pernah hidup di bait Allah, pernah tahu cerita itu. Nah, kan itu mengalami pertumbuhan. Yesus juga pernah disunat pada hari yang ke-8 menurut budaya mereka. Lihat betapa firman Tuhan mencatat Yesus bertumbuh besar, makin besar hikmatnya. Artinya Yesus Kristus menyelamatkan manusia adalah langsung besar, berkumis, berjenggot. Ada proses alamiah yang dilakukan supaya menunjukkan kepada kita Yesus juga sama seperti kita manusia yang lahir normal, bertumbuh dengan cara yang normal juga. Tidak dicatat di sana tiba-tiba ada
dewasa. Tidak. Ada nama waktu yang tercatat. Ada usia 30 tahun yang dicatat. Sehingga kita mengerti bagaimana perjalanan masa-masa Yesus remaja, masa dia muda, masa dia maya itu kan tercatat apa? Yesus adalah manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang berikutnya, Yesus Kristus yang kita sembah, Yesus Kristus yang 100% ketika itu memiliki sifat-sifat manusia juga. Beberapa hal saya banyak hal lagi, cuma ini saya ringkas. Ia juga pernah merasakan lapar. Betul, Bapak Ibu pernah lapar juga? Ya, apalagi di bulan puasa ini. Bapak Ibu mungkin sering lapar, atau mungkin seperti saya sering punya rasa tenang itu lapar gitu ya. Berat sendiri lapar. Nah, Yesus pun pernah lapar. Yesus pun pernah menanyakan roti. Yesus pun pernah menanyakan adakah ikan bakar di sana dulu. Menunjukkan apa? Yesus manusia, Pak. Yesus manusia punya rasa lapar juga. Ini penting bagi kita. Karena kalau ketika Yesus bertemu dengan orang-orang, Yesus makan di sana. Ketika Yesus berjumpa Sakius yang di atas pohon, Yesus ngomongnya gimana? Hai Sakius, turun. Aku mau makan di mana? Wow. Bapak Ibu perhatikan, Yesus ada laparnya. Itu sisi manusia. Kemudian ada saat di mana Yesus menangis melihat bagaimana Yerusalem yang begitu indah, menangis bagi orang-orang yang dikasihinya. Dia berdoa dan menangis. Bapak Ibu, ini sifat-sifat manusia. Ada yang pernah menangis di sini? Pakai mata saya sudah kering. Kalau pahit saya. Bapak Ibu dan saya pasti pernah menangis. Kalau tidak menangis tidak sehat. Baik cewek maupun cowok, baik bapak maupun ibu, perlu saatnya kita menangis. Karena dengan menangis itu kita menjadi sehat, mata kita tercuci. Ada pendeta yang tanpa air mata, itu menyusahkan karena setiap berapa menit dia harus meneteskan obat supaya cairan matanya tetap basah. Kalau bapak ibu tidak menangis dalam hari ini, kita harus supaya berapa dia berlakukan. Supaya belum menangis itu sehat matanya, sehat hatinya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya segala perkembangan, nangis tidak apa-apa, nangis tidak berdosa. Karena menangis itu sehat untuk psikologis kita. Menangislah. Tapi kalau sini-sini nangis, ada yang nggak sehat. Betul ya? Oh, betul. Menangis perlu, menangis itu menyehatkan. Tapi sini-sini nangis, ada yang tidak sehat. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus pun menangis. Kemudian ia tidur. Waktu di perahu terjadi badai yang dahsyat. Apa yang dilakukan Yesus? Dilihat Yesus tidur. Yohanes secara juga Yesus tidur di atas tilam. Nyaman banget. Kenapa Yesus tidur? Karena Yesus lelah. Pelayanan, dipukul orang banyak. Habis ini begini. Wajar Yesus sebagai manusia punya kelelahan. Ia tidur. Jadi kalau kita semuanya ngantuk tidur tidak berdosa. Ini kaki harus dulu berdosa. Lihat. Bapak Ibu, tidur itu sehat, tidur itu benar. Ini benar Yesus juga pernah tidur. Sebagai manusia ada siklus yang harus dilakukan. Yang terakhir yang ingin saya catat adalah Yesus juga marah. Bapak, berarti boleh marah. Bukan diteladani masalah marahnya. Lihat kenapa Yesus marah. Setiap kita pernah punya emosi yang kita ungkapkan dalam bentuk kemarahan. Kita marah kepada anak, marah kepada teman, marah kepada adik, marah kepada kakak, kepada siapa yang mungkin kita sedang berkonflik pernah marah. Tapi perhatikan, Yesus marah dalam Yohanes 2:15 ketika dia masuk ke bait Allah. Dia melihat bait Allah dijadikan beli sangat penyampun, dia bilang. Yohanes 2:15 mencatat bukan hanya dia marah. Matius sudah mencatat, ya Lukas sudah mencatat, tapi Yohanes ini ada hal yang kecil yang ditambahkan dari Yohanes. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia marah, tidak hanya marah, dia membuat cambuk. Bayangin, bisa dibayangkan Yesus dia marah beranda. Bait Allah jadi kesalahan penyambut. Dia ambil, dia buat cambuk, dia tidak
Beda sendiri kan, Yesus sedikit marah, Pak. Saya juga beda sendiri, saya sedikit marah. Betul? Gitu ya. Bahwa marah diperlukan, tapi ingat ketika ada dosa, ada pelanggaran dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dekat kita yang memang dalam kapasitas kita. Contoh, kalau di rumah semua ada dalam rumah, ya orang di rumah itu yang bisa kita marahi kalau mereka berbuat dosa. Tapi tidak mungkin dalam apa kita sudah marah dengan tetangga kita yang berbuat dosa. Tidak bisa. Itu bukan kapasitas kita. Oh, kita marah dengan ART sebelah yang berbuat dosa. Tidak. Kita marah dengan kapasitas yang memang menjadi hak kita. Boleh marah. Marah ketika kita melihat anak-anak kita berbuat dosa. Marah ketika anak-anak kita tidak mau beribadah. Marah ketika pasangan kita sudah mulai tidak cinta Tuhan. Marahlah. Tahu, marah yang tepat seperti Yesus marah ketika ada pelanggaran dosa. Jadi bukan sedikit-sedikit marah. Kalau sedikit-sedikit marah, Bapak Ibu berdoa balik. Berdoa minta Tuhan memproses kita. Supaya tidak sedikit-sedikit marah, tapi marahnya sedikit saja. Kalau perlu dan tepat guna marahnya. Ya. Jadi kan saya melihat bahwa ketika orang tua yang sedikit-sedikit marah bukan berarti bisa membuahkan anaknya. Karena kalau kita mengajar anak kita dengan sedikit-sedikit marah, karena kita akan kebal pada kemarahan. Jadi ketika kita marah besar pun, anak-anak itu akan berbiasa. Tidak ada perubahan karena kita sering marah. Jadi jangan sedikit-sedikit marah. Tetapi kembali kepada konteks kita bahwa ini loh, Yesus punya sifat manusia juga sama seperti kita. Yesus juga punya emosi. Yesus jadi marah. Bapak yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu saja. Karena Yesus manusia, maka dia diperlakukan sebagai manusia. Ini membuktikan kepada kita. Yesus ditantang, setan sejuta orang. Jadi kalau orang kok setan, kecuali hari-hari ini, orang masukkan si dalam botol. Ini ya, seperti itu ya. Enggak bisa ditantang. Roh itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Jadi tidak bisa dimasukkan botol. Kaleng, kompas. Jadi buat itu gimana? Tidak. Roh tidak bisa. Yesus sebagai manusia 100% bisa ditangkap. Ditampar. Kalau bukan manusia ditampar kusut. Bahasa Jawanya ya. Tembusi. Tidak bisa. Tetapi Yesus manusia 100% sehingga dia bisa ditampar. Ia diadili. Ia disiksa. Ingat, seringkali kita nonton film The Passion of the Christ. Ini hanya penyajian, pemaparan yang menurut mereka ini sudah maksimal. Yang layak itu disajikan. Tetapi ketahuilah bahwa penyiksaan Yesus lebih parah dari ini. Bahwa itu pernah dengan kesaksian yang main. Dia seorang ateis. Ketika dia memainkan ini betul-betul salah. Sempat sampai sesebet komba apa-apa itu dengan air karena siksa. Kayaknya film, tetapi dia merasakan bagaimana tinggi dengan air tersebut berat, dicambuk. Yang cara menyambutnya itu di apa? Jitsu itu begini. Yang begitu sambil lari, seperti kamu melempar bola baseball. Jadi tukang cambuk itu simulasi seperti kamu sedang di sini bola baseball, seperti sedang melempar betul gitu ya. Dan ketika dikena beneran gitu ya. Dia tetapi beneran. Sampai sempat beberapa bulan orang itu sakit. Itu baru memerangkan. Bayangkan ketika Anda berpikir bahwa Yesus sendiri sebagai seorang manusia 100% mengalami siksanya lebih berat dari apa yang kita tonton. Betapa kesiksaannya, berapa penderitaannya dia dengan proses tali keselamatan untuk orang yang disalibkan, dikubur. Semua proses ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Ditegaskan dalam Ibrani 4 ayat 15 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar
disiksa, dianiaya, membuktikan bahwa dia 100% manusia yang tidak bisa tidak diizinkan untuk mengaktifkan keilahiannya dalam masalah proyek keselamatan ini. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus Kristus manusia sama seperti kita. Sebelum lalu, mengapa Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan? Di Ibrani ini katakan sana, dia adalah imam besar, tidak seperti yang dulu yang tidak bisa merasakan, tapi dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa Yesus bisa merasakan kelemahan kita? Karena dia pernah menjadi sama seperti kita, manusia, hanya tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara, apa sih poinnya? Apa di dalam Yesus yang paling berat? Menurut Bapak Ibu, tidak ada lain hanya saya. Kenapa menjadi berat? Kenapa salib misi untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan Bapak Ibu dan semua itu adalah hal yang berat dari Yesus? Yuk kita lihat. Bapak Ibu pernah nggak dijanjiin kalau ada pengajian? Ada anak-anak kalau ulang tahun mau minta apa? Nah, gitu ya. Seperti Timothy. Seperti Timothy. Besok ulang tahun apa? Dia nggak pernah bikin HP. Ulang tahun akhirnya pada usia sekian kamu akan diberikan HP. Tahun ini ya kita dapat. Tahun lalu kita oke, tahun depan kamu dapat HP. Itu dipilih-pilih loh Pak. Dipilih. Artinya itu guna. Menghitung. Tidak boleh lagi. Wah. Desember itu lebih. Apa lagi? Yes. Orang-orang apa ya? Desember. Ada janji bahwa ulang tahun dapat HP. Dan ternyata benar ketika ulang tahun mendapatkan HP. Oh, semuanya agama. Kalau itu pernah dapat janji yang baik. Karena rasanya bagaimana sekarang? Mati apa kabur jawabannya gitu ya. Oh, Bapak Ibu kan senang akan nanti-nantiannya tanggal 17 THR keluar. Langsung Yesus Tuhan senangkan dengan gitu ya. Amin itu tanggal 17 THR keluar. Senang tidak kenapa ada janji yang menyenangkan. Sekarang kita tanya, bagaimana perasaan saudara jika dijanjikan kesusahan? Belum ada. Saya pikir bapak-bapak ibu tidak ada yang menjadikan kesusahan. Tetapi pikirkan kalau ada orang yang menjadikan kesusahan. Dulu saya tanya bapak-bapak ketika meminang apakah pinangannya di kamu lihat saya ajak menderita, adik, nanti kamu ajak menderita mau? Yuk, kok saya perempuan mana yang mau? Oh, enggak, kok hidup melu papa mama enak, gitu ya? Kok diajak menderita dalam pengalaman hidup? Aku nggak mau. Ada kebahagiaan, ternyata menikah menderita, gitu ya? Bapak Ibu yang sedang dan dijanjikan tapi ada yang mengalami. Kalau kita seperti ini, bagaimana kalau ini jadi bulan depan dan akan dipecat dari kerja? Terus ada berkata, Pak, selesaikan pekerjaan ini sampai akhir bulan ini, karena bulan depan kami akan memberhentikan. Kira-kira perasaan bapak-bapak. Yes, oh yes, ini orang begitu. Mulai gitu ya, pasti pelayan bekerja dari ini membuat kita punya tekanan. Bagaimana kalau Anda dimutasi ke pedalaman? Wah, pedalaman padahal Anda termasuk orang yang berprestasi. Bapak, selamat ya Bapak. Saya lihat prioritas nilai itu, poinnya bagus di pekerjaan. Poinnya bagus ini. Anu kayak kalau terus ke pedalaman apa?
berikan. Di sana sudah ada buku yang kami siapkan di dalam. Ini janji sesaat. Atau mungkin gini, tidak lama lagi orang yang Anda kasihi akan berubah. Ini janji sesaat. Seorang ibu anak saya yang pasti akan yang bilang kalau aku meninggal apa boleh saya juga enggak seorang kamu kenal enggak apa-apa saya juga tapi itu bisa saya juga kalau saya juga itu sampai dari saya itu maka saya lihat tempat kita tolong setiap bulan saya silakan. Bapak itu yang dikasih Tuhan berat ketika kita harus berjanji dengan ini. Bagaimana dengan anak-anak dulu mengatakan berbulan sendiri kamu tidak akan ikhlas. Nanti lagi duduk sikap dulu. Atau begini, akibat kesalahan teman-teman, saudara harus diskors 3 hari. Membuat surat pernyataan yang tanda tangan ke orang tua dan lain-lain. Akan membuat malu, kira diri dipikir kamu sudah nakal teman-teman. Padahal karena sebanyak teman-teman yang berbuat seluruh proses. Maka ada terkadang bahwa aku sangat nakal, aku sangat nakal. Ada begitu banyak contoh lain bahwa janji penderitaan itu akan ada. Mungkin saya berharap tidak ada yang mengalami hal ini dalam nama Yesus. Tapi berarti kenapa Yesus menjadi begitu berat dalam hal ini? Karena penderitaan Yesus itu adalah sebuah janji yang harus digenapi, dinubuatkan untuk menderita. Bukan dijanjikan hadiah yang indah. Nanti kalau nakal dapat baju baru, tidak. Yesus Kristus begitu menderita karena bebannya begitu berat ketika waktu masuk salib. Kenapa? Ini loh, dia menjalankan misi, janji penderitaan yang harus dia lakukan. Yuk kita baca bersama-sama salah satu nas yang membuktikan bahwa Yesus dinubuatkan untuk menderita. Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikuli. Padahal kita mengira dia benar Tuhan, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti ibu domba yang telur di depan orang-orang yang membunuh ibunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu yang paling berat karena bukan begini, saya menjalani tiba-tiba saya menghadapi penderitaan, sorry. Tetapi yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaannya itu sudah dinubuatkan. Ada janji bahwa ketika besok ada satu juru selamat, dia akan menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini tekanan yang jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar menderita hadiah.
berbeda ceritanya daripada orang yang hari ini, oh aku lagi duit, aku harus puasa. Itu berbeda. Ketika ada janji penderitaan, ada omongan penderitaan, akan kita masuk di penderitaan. Mental kita tetap, psikologis kita. Pertanyaannya apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi janji penderitaan? Kalau Yesus bergumul karena dia manusia 100%, pertanyaan kita sebagai umatnya, sebagai fotokopi yang Allah, kita murid dari Kristus juga mengalami pergumulan yang berbeda. Yuk kita berjanji apa yang Yesus lakukan ketika dia mengalami pergumulan. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 40. Saya bacakan bagi kita semuanya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoa supaya kamu jangan berdalam kegelapan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka dan kira-kira seperempat baru jalannya. Mungkin 5 meteran, 6 meter. Muridnya jaga-jaga. Lalu dia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapak, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu dia. Bapak yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Yesus dalam menghadapi penderitaan adalah satu. Yesus berdoa. Sebagai penderitaan yang bukan karena dosanya sendiri. Ia mengalami sesuatu yang lebih berat dari segala sesuatu yang pernah dialami oleh manusia. Dia harus memberi. Kenapa Yesus berdoa? Karena 100% manusia, dia mengalami Yesus mengalami kelemahan-kelemahan seperti kita. Kalau Yesus gak manusia 100%, dia masih kuat menghadapi segala sesuatu. Mungkin ceritanya berbeda. Tetapi karena Yesus manusia 100%, menghadapi janji penderitaan yang harus dijalaninya, gak ada cara lain Yesus akan meladankan kepada kita. Yesus saking beratnya, dia pun datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berdoa, apa yang terjadi? Yesus mengungkapkan rasa takutnya sebagai manusia. Jelas Nats itu tadi berkata takutnya bukan main karena menghadapi kematian. Dia tahu bahwa setelah amin, setelah dia berdoa, di sana akan terjadi prosesi yang begitu panjang dan menakutkan. Ketakutan sebagai manusia membuat dia bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan, aku takut. Saking takutnya dia minta 3 kali permintaan itu. Kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi diakhiri dengan kata, biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus sampai ketakutan? Rasanya ketika melihat ke depan, membayangkan bagaimana proses salib yang akan dia tuju itu berat sebagai manusia. Tapi Yesaya tadi berkata, seperti domba keluh yang dalam pembantaian tidak membuka mulutnya, tidak menyatakan kuasa keilahiannya. Dia harus mati sebagai manusia. Dia harus berjalan dalam proses penyiksaan yang begitu lama untuk mencapai Kalvari. Secara psikologis ini membuat mentalnya luar biasa mengalami ketakutan. Itu wajar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berikutnya, makanya Yesus berkata, berdoa sungguh-sungguh. Dalam doanya yang sungguh-sungguh ini betul-betul dia butuh kekuatan. Dia butuh sesuatu untuk menjalani, butuh kesiapan mental. Untuk menyiapkan perjalanan penderitaan yang berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak mudah bagi seorang Yesus.
datang untuk menjalani proses yang begitu berat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan berdoa, Yesus mendapatkan kekuatan. Dikatakan di sana ada malaikat Tuhan yang datang memberikan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat saking takutnya Yesus, sampai keringatnya itu keluar seperti butiran darah. Mungkin banyak dari kita sudah tahu bahwa betapa saking secara kedokteran ketika orang mulai ketakutan secara mental, saking takutnya orang bisa meneteskan darah, keringatnya berupa darah karena itu sudah seluruh tubuhnya mengalami depresi yang begitu luar biasa. Takut yang paling takut pernah dialami oleh Yesus. Karena itu tadi dia harus mengalami janji penderitaan yang harus dia jalankan dan bukan karena kesalahan dia. Tapi lihat nas tadi berkata karena menanggung dosa kita. Dia yang mulia, dia yang suci, dia yang kudus. Harus mati di Kalvari sebagai manusia. Untuk menanggung dosamu dan dosaku. Ini sangat berat. Saya kembalikan. Kalau Yesus sebagai manusia pergumulannya berat. Tidak ada yang lebih berat dari dia dari antara kita. Gak ada dan jangan sampai ada dari antara kita yang berkata, oh Yesus cuma begitu Pak, saya lebih berat. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu boleh mengeluh, Bapak Ibu boleh protes, kalau penderitaanmu menyamai siksaan Kristus di Kalvari. Artinya engkau dan aku punya pembanding. Kalau penderitaanmu, kalau pergumulan kita bersama-sama melebihi pergumulan Yesus di Kalvari sebagai manusia 100%, silahkan menggerutu. Tapi perhatikan Yesus yang dalam penderitaan maksimal itu. Dia menutup mulutnya untuk bersungut-sungut. Dia berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saya tahu Bapak Ibu dan saya punya pergumulan masing-masing. Mungkin bukan janji penderitaan, tetapi anggaplah hari ini kau sedang menderita karena pergumulan-pergumulan setiap harimu. Ada penyakit yang gak sembuh-sembuh, ada ekonomi yang gak merangkak naik, ada pergumulan pekerjaan yang tidak ada ujungnya, gak pernah cukup dan segala sesuatu. Pertanyaannya pagi hari ini adalah apa yang kau lakukan? Kalau kita di Minggu Paskah ini meneladani Kristus sebagai hamba Allah, saya berdoa dan saya mengajak kita semuanya kembali berdoa. Berlutut lagi di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Kalau engkau gak berdoa, engkau sedang berkata aku kuat. Kalau Bapak Ibu gak cari Yesus, engkau sedang berkata dengan pengalamanku aku bisa. Ingat murid-murid Yesus. Dia pengalaman sekali dengan yang namanya laut. Karena dia nelayan. Tapi ada saatnya pengalaman tidak menolong. Bahkan mereka berkata, kami hampir mati. Kemudian baru datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya hari ini? Seberat apa pergumulanmu? Yang saya mau titik beratkan adalah apa yang kau kerjakan dalam pergumulanmu hari-hari ini. Betapa banyak kita dalam pergumulan, kita lebih suka share kepada orang lain dulu. Rahasia ya, ini pergumulanku ya. Dia akan cerita ke bapak yang lain atau ibu yang lain. Rahasia ya, ini pergumulanku. Cerita lagi ke komunitas yang satu. Rahasia ya, ini pergumulanku. Tolong bantu doa. Semua orang dimintai bantu doa, tapi dia sendiri nggak bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Maaf. Bapak Ibu nggak bisa kuat dengan semuanya ini. Setiap kita butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Setiap kita butuh semangat. Hanya satu caranya. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ngomong kepada sebelahnya, berdoa. Ayo. Saya tidak mengajari berdoa 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu. Tetapi saya tahu pergumulan kita masing-masing berbeda. Masing-masing waktu kita berbeda. Tapi saya nggak mau peduli soal waktunya. Yang saya mau pedulikan soal esensi, di mana engkau saat kau bergumul.
Atau ada yang lebih senang ketika dalam pergumulan supaya orang tahu, langsung diceritakan di Facebook. Supaya dunia tahu bahwa saya bergumul. Buat status berhari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah supaya orang tahu engkau bergumul? Saya mau katakan stop hari ini berbuat demikian. Lihat Yesus Kristus, yang penting Tuhan tahu. Bukan orang lain tahu. Murid-muridnya tidur, dia hanya pengen ditemenin. Tapi ternyata murid-muridnya tetap tidur. Dia nggak nuntut itu muridnya. Oh kurang ngajar ya kamu ya, muridku selama ini. Enggak. Bagi dia yang penting aku berdoa kepada Tuhan. Dan perhatikan, dalam doa itu ada kekuatan. Amin. Dalam doa ada jalan keluar. Oleh karena itu saya mengingatkan lagi sebagai hamba Allah. Ayo. Berdoalah sebelum masa-masa kritis itu tiba. Yesus berdoa sebelum penderitaan yang harus dilakukan. Ingat Ayub. Kenapa dia kuat dalam penderitaannya? 10 anaknya mati dalam sekejap, dalam satu hari semua hartanya habis. Apa yang membuat Ayub kuat? Karena dia setiap hari berdoa. Dia menangis di hadapan Tuhan untuk anak-anaknya. Siapa tahu tanpa sepengetahuanku anak-anakku berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika penderitaan itu tiba, Ayub gak geser sedikit pun. Dan dia didapati benar, kenapa? Dia berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak mau berlama-lama. Apapun pergumulanmu hari ini, stop share-share dulu. Berdoalah di hadapan Tuhan. Sehari gak puas, berdoalah 2 hari. Berdoalah terus, jangan jemu berdoa. Bukan masalahnya yang diubah Tuhan, tapi hatimu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jangan berharap, Pak saya sudah berdoa 3 hari penyakitku gak disembuhkan. Bukan itu. Soal sembuh gak sembuh itu gampang bagi Tuhan. Tapi pemulihan hati itu lebih penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati. Ketika Tuhan datang yang dilihat apakah ada iman di hatimu. Bukan wes selaras apa durung. Bukan. Imanmu yang dilihat, hatimu. Jadi jangan fokus kepada lahiriah, jangan fokus kepada sakit penyakit, jangan fokus kepada pergumulan. Fokuslah ke hatimu yang terus tertambat kepada Tuhan. Engkau akan diberikan kekuatan demi kekuatan. Masalah belum selesai Pak, enggak apa-apa, tapi tetap kuat. Besok lagi Pak, belum selesai, enggak apa-apa, tetap kuat. Karena apa? Doa di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala. Saya melihat bahwa Roh Kudus sedang berbicara bagi setiap hati. Kekristenan mulai dienggankan dalam doa. Iblis mengganggu kita dengan segala macam kesibukan kita. Ketika kita dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan, kita mulai jarang mengambil waktu bahwa saya ambil doa saja. Ketika kita dalam pergumulan finansial, pikiran pertama kita yang keluar adalah kepada siapa saya harus pergi meminta bantuan. Tetapi seperti Yesus mengalami penderitaan, mungkin hari-hari ini hidupmu kau anggap penderitaan. Yuk datang lagi kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Yesus, Apa yang kelihatan
mustahil bagiku. Mustahil Bagiku. itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Ketika ku Yes, percaya, Tuhan. mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau punya pergumulan, menyanyi pujian ini, mujizat itu nyata. Bisa saja Tuhan menyembuhkan engkau dari sakit penyakit secara spektakuler. Tetapi kalau engkau diberikan kekuatan, ucapan syukur, sungut-sungut berubah menjadi ucapan syukur, dan engkau kuat menghadapi segala sesuatu, itu juga mujizat. Bukan sekedar perbuatan yang supranatural, yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau hari ini kau tetap kuat dalam Tuhan, itu mujizat. Kalau kau masih bisa bersyukur kepada Tuhan, itu mujizat Tuhan, memberikan kekuatan dalam hidupmu. Oleh karena itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, letakkan tanganmu yang satu di dadamu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ya Allah, basyikalamu Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Percaya, Mujizat itu nyata, ya Tuhan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, imani ini. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya. di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu, Tuhan. kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. sampaikan kepada Tuhan dengan iman. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya. kuasa-Mu yang sempurna. Ibu Gembala berdoa bagi kita. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku percaya,
bersyukur karena ketika Tuhan menjadikan kami, Engkau tidak hanya memberi kepada kami tubuh jasmani, namun Tuhan tambahkan kepada kami kekuatan, kemampuan, daya pikir, talenta, bakat, kecakapan. Dan kami belajar dari firman-Mu bahwa tiap-tiap kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami dapat dipakai oleh Allah menjadi alat Tuhan menolong kami. Tetapi kami juga belajar Tuhan, ketika semua hikmat, kemampuan, kekuatan kami, talenta kami, bakat kami tidak lagi bisa menolong kami dalam pergumulan kami, yang kami tahu adalah lutut yang bertelut di hadapan Tuhan, hati yang tersungkur kepada Allah, sedang mentransferkan kekuatan surga di atas setiap kelemahan kami. Ketika kami tersungkur di kaki Tuhan dan kami tidak lagi punya kemampuan, tidak ada lagi dasar untuk kami bisa berdiri di atas setiap badai kehidupan kami. Sesungguhnya ketika mata kami hanya melihat kepada Engkau dan hati mulut kami mengakui ketidakberdayaan kami, kami sedang menghisapkan kekuatan Kristus supaya kami mampu berdiri di atas badai kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami supaya dalam saat-saat di mana kami melewati jembatan dalam doa sambil menunggu Allah menjawab sesuai dengan waktu yang tepat, tolong kami supaya kami tidak memaksakan keinginan kami, tidak memaksakan jawaban yang kami minta kepada Allah, karena sesungguhnya kehendak waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Beri kepada kami iman yang teguh dalam penantian itu dan ketekunan sambil terus tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih untuk teladan-Mu ya Allah. Kami dikuatkan karena kami didampingi oleh seorang pribadi yang menang dari semua pergumulan bahkan maut. Dan kami tahu pribadi itu akan mampukan kami melewati semua yang sedang kami pergumulkan saat ini. Dan Tuhan akan berjalan di depan kami, berperang bagi kami, dan kami akan menikmati kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya maju membawa Alkitab ke depan bukan karena saya mau khotbah untuk yang kedua kalinya ya Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum kita memperhatikan warta gereja kita. Pengumuman yang saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu, ini terkait dengan sekolah minggu kita ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini terkait dengan sekolah minggu kita. Bapak Ibu, hari Jumat besok di tempat ini pada jam yang sama, kita akan beribadah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ibadah Jumat Agung. Kemudian minggu depan kita akan ibadah istimewa lagi, karena ibadah minggu depan adalah ibadah peringatan kebangkitan Tuhan kita dari kematian. Nah, minggu depan itu Bapak Ibu di ibadah Paskah itu anak-anak sekolah minggu akan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka akan tampil di hadapan kita tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu
dalam rangka bahwa anak-anak itu akan tampil, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, hari ini mohon izin dari seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu bahwa anak-anak akan pulang lebih terlambat dari biasanya. Karena Bapak Ibu biasanya mereka latihan di kelas sekolah minggu. Tetapi hari ini ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ibadah ini, anak-anak akan latihan langsung di sini ya, supaya beda ya Bapak Ibu, latihan di sana diberikan bayangan dengan langsung latihan di sini itu beda. Tetapi tidak lama Bapak Ibu, mungkin hanya setengah jam saja ya. Kemudian Bapak Ibu, minggu depan anak-anak itu akan tampil kurang lebih jam 8 kurang 15 atau jam 8 kurang 50. Itu sebabnya mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua sekolah minggu. Anak-anak sudah datang di WSG jam 7:30 pagi. Karena ada beberapa yang harus disiapkan. Untuk itu Bapak Ibu, karena minggu depan anak-anak kita akan tampil, pengaturan kursi dengan jarak yang ada akan kami ubah ya. Tetapi Bapak Ibu tidak usah terlalu takut ya, karena baik Pak Presiden maupun MUI ya, MUI dari ini Majelis Ulama Indonesia untuk umat Muslim, mereka sudah mengubah aturan bahwa di acara taraweh maupun nanti di Idul Fitri, sholat Idul Fitri ya Bapak Ibu, itu semua sudah kembali kepada normal secara jarak ya. Jadi mereka umat Muslim itu Bapak Ibu sudah tidak memakai jarak ya. Dan oleh pemerintah ini tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran ya, tidak. Tetapi Bapak Ibu, kita akan tetap berikan jarak, hanya mungkin akan saya modifikasi dengan jaraknya supaya anak-anak kita punya keleluasaan untuk tampil. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari Sabtu minggu depan tanggal 16, kami juga akan meminta anak-anak sekolah minggu untuk datang ke tempat ini jam 4 sore untuk gladi bersih ya, supaya mereka tampil dengan pede karena latihannya sudah cukup banyak. Tetapi Bapak Ibu, minggu depan ya, hari ini anak-anak pulangnya terlambat. Untuk minggu depan kami guru-guru sekolah minggu juga minta izin lagi dari orang tua murid, anak-anak akan pulang terlambat lagi. Loh, kok 2 kali Bu Asri? Iya Bapak Ibu, karena minggu depan anak-anak juga akan merayakan Paskah ya. Jadi begitu Bapak Ibu pulang, kami akan mengadakan banyak perlombaan-perlombaan untuk anak-anak sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan Paskah sekolah minggu. Tetapi yang terakhir ini terkait sekolah minggu tetapi jam ibadah. Selama ini anak-anak jam ibadahnya jam 8, sehingga ketika kita pulang anak-anak juga pulang bareng dengan kita. Tetapi rupanya Bapak Ibu guru-guru ya ngobrol, Bu Asri waktunya nggak cukup, kami seperti terburu-buru, kami seperti tergesa-gesa ya. Itu sebabnya Bapak Ibu mulai minggu depan anak-anak akan sekolah minggu dengan jam yang sama seperti kita, yaitu 7:30 pagi. Ini pengumuman dari saya terkait sekolah minggu. Sekarang saya akan mengiring Bapak Ibu untuk memperhatikan warta gereja kita. Dimulai dari hari Selasa, Komisi Wanita Maria, Bapak Ibu, jam 6:30 malam akan ada di tempat ini untuk latihan pujian bagi ibadah Jumat Agung. Konsumsi akan disediakan oleh Ibu Sigit. Hari Kamis, Bapak Ibu, yang biasanya ada kebaktian tengah minggu, khusus untuk minggu ini saja kami liburkan, karena akan dipakai untuk latihan bagi pemusik dan pemuji untuk persiapan ibadah Jumat Agung. Selanjutnya hari Jumat tetap ada ibadah youth di tempat ini, jamnya jam 7 malam, WL-nya, maaf Bapak Ibu, maaf ya, ada kesalahan. Jadi Jumat depan
ibadah youth juga diliburkan karena paginya sudah beribadah bersama-sama di ibadah Jumat Agung. Hari Sabtu, Bapak Ibu akan ada latihan pemuji dan pemusik untuk persiapan ibadah Paskah, ya, ibadah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Minggu depan tanggal 17 April 2022 ibadah umum Paskah. Pujian oleh Ibu Iwanita, Ibu Untung dan Ibu Ristiono. Pemusik oleh Bapak Walensa, Saudara Nathan, Saudara Ian dan Saudara Benaya. Asers akan dilayani oleh Bapak Ibu Aan. LCD oleh Saudara Febe. Tempatnya di tempat ini jam 7:30 pagi. Demikian warta gereja kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Besok pagi hari Senin tanggal 11 April, Bapak Ibu, pembangunan gereja kita akan dimulaikan kembali. Mari kita berikan kemuliaan rasa syukur kepada Tuhan kita. Kita berdoa, Bapak Ibu, ayo semua kita berdoa. Bapak Ibu sudah dukung dana Bapak Ibu dengan iuran setiap bulan. Tetapi dukungan doa Bapak Ibu tidak bisa digantikan dengan iuran itu. Ya, kita akan terus meminta kepada Tuhan supaya Allah yang akan tolong pembangunan ini tidak terhenti lagi oleh apapun, tetapi bisa selesai sampai akhir. Ya, kita akan doakan ini dan sebelum kita menutup ibadah kita, Bapak Untung akan menyebutkan nama-nama dari Bapak Ibu yang minggu lalu sudah menyampaikan iuran pembangunannya. Monggo Pak Untung. Terima kasih Bu Asri untuk waktunya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon waktunya seperti yang telah disebutkan Ibu Asri, saya akan membacakan nama-nama Bapak Ibu yang minggu yang lalu telah mendukung dana pembangunan gereja sebagai berikut. Yaitu Saudara Niko, keluarga Bapak Sukamto, Saudari Jessica, keluarga Ibu Ronald, keluarga Bapak Thomas, keluarga Ibu Daniel Tekti, Ibu Eni, keluarga Bapak John Tampu Bolon, Saudari Grace, Saudari Giovanni, keluarga Bapak Joko Surono, keluarga Bapak Eko Joko Purnomo, Saudari Novita Aryani, Bapak Edi Bambang Supriyanto, keluarga Ibu Japari, Ibu Sulina, dan Ibu Obaja. Semua yang saya sebutkan tadi sudah masuk dalam laporan pembangunan bulan Maret, kecuali Ibu Obaja. Ibu Obaja nanti akan masuk di bulan April. Demikian atas perhatian Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Untung. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu Eko Pucang Gading karena tidak bisa hadir ibadah, Bapak Ibu menitipkan iuran pembangunannya kepada saya. Tetapi minggu berikutnya ketika Pak Untung menyampaikan nama-nama yang sudah memasukkan iuran pembangunannya, nama beliau tidak disebut oleh Pak Untung. Saya bersyukur dan ini yang harus dilakukan oleh jemaat karena Pak Eko dan Bu Eko berani menanyakan kepada Bu Asri, ya. Ini bagus nih Bapak Ibu ya. Bu Asri, kok nama kami belum disebut? Bapak Ibu, inilah tujuannya kenapa Pak Untung setiap minggu menyampaikan nama-nama supaya ada cross check bahwa persembahan Bapak Ibu memang sudah diterima. Kalau Bapak Ibu merasa saya sudah memasukkan iuran pembangunan saya di kotak belakang itu, tapi kok nama saya tidak disebut, Bapak Ibu jangan diem, itu keliru. Tetapi Bapak Ibu harus bertanya supaya budaya transparansi keuangan di gereja kita tetap berlangsung dengan baik. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Setiap hati akan tunduk kepada Allah sang sumber kekuatan kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, yes, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, Hatiku percaya, walau kami tak melihat jalan, hatiku percaya, tapi dengan mata iman kami mau berkata kami terus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya. selalu ku percaya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang besar, tetapi juga Allah yang dekat dengan kehidupan kami. Ketika kami punya penderitaan, kami sedang bergumul, Engkau siap mendengar setiap doa-doa kami. Engkau siap menolong kami, bahkan Engkau siap memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Betapa kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, dan bahwa setiap hati kami, Tuhan, untuk terus terpaut kepada Tuhan dalam segala sisi hidup kami, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pegang tangan kami, kuatkan lutut kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Secara manusia kami akan mengalami sulit dan kesulitan, tetapi kami tetap percaya bahwa Sang Immanuel itu menyertai kami senantiasa dan membuat kami kuat dan bisa melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang dengan bawa berkat, kasih, rahmat dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberikan kekuatan kepadamu, memberikan penghiburan kepadamu, dan akan memberikan pertolongan, tuntunan-tuntunan, sehingga engkau mampu dan tahu apa yang harus engkau kerjakan dalam hidup ini, sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang beriman percaya bersama berkata, amin.